Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita membahas materi prinsip sarang burung merpati atau pigeonhole principle. Materi ini sangat penting sekali ya, sering sekali dipakai pada Olimpiade Matematika ya. Jadi ini materi penting pada Olimpiade Matematika, terutama matematika SMA ya. Nah, untuk prinsip sarang burung merpati ini ditemukan oleh Johann Peter Gustav Lejeune ya, yaitu ahli matematika Jerman tahun 1834. Nah, prinsip pigeonhole ini disebut juga dengan prinsip laci Dirichlet ya. Nah, sekarang coba perhatikan, dia ada 3 prinsip sarang. Untuk prinsip sarang burung merpati ini ada 3. Yang bentuk pertamanya, jika n tambah 1 merpati ya, yang pertama, jika n tambah 1 merpati memasuki n sarang, maka pasti ada sedikitnya 1 sarang ya yang terisi lebih dari 1 merpati ya. Jadi jika n tambah 1 artinya merpatinya itu lebih dari 1, misalnya sarangnya ada 9 di sini ya. Contohnya ya, di ilustrasi ini sarangnya ada 9. Masing-masing sarang itu ada berisi 1 ekor merpati ya. Nah, tiba-tiba ada seekor merpati datang ya, dia akan memasuki salah satu sarang burung merpati ini ya. Mungkin saja dia nanti pindah ke sini ya, masuk ke sini ya. Artinya di sarang pertama itu udah 2. Artinya juga pasti ada sedikitnya 1 sarang yang terisi lebih dari 1 merpati. Berarti ada 2 burung merpati di sarang pertama ya. Nah, jadi misalkan lagi ya, misalnya kejadian lain terjadi ya. Di sarang pertama ini tidak, di sarang kedua itu kosong ya. Burung yang sarang kedua ini pindah misalnya ke sarang yang ketiga. Berarti di sini dia tambah 1 lagi burungnya gitu ya. Nah, burungnya tambah di sarang ketiga, berarti ada 2. Tiba-tiba muncul 1 ekor burung lagi ya, muncul ya. Dia pindah misalkan masuk ke sarang pertama. Nah, ini tetap berlaku prinsip ini ya, yaitu jika n tambah 1 merpati memasuki n sarang, maka pasti ada sedikitnya 1 sarang yang terisi lebih dari 1 merpati, yaitu 2 burung merpati. Pada ada 1 ya, pasti ada sedikitnya 1 sarang yang terisi lebih dari 1 merpati, yaitu ini 2 ya. Nah, paling sedikit satu sarang ya. Atau mungkin saja burungnya ini pindah ke yang ketiga juga, itu masih berlaku ya. Itu dia untuk prinsip sarang burung merpati bentuk pertama ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, bentuk kedua ya. Bentuk kedua prinsip sarang burung merpati ini, jika n tambah 1 merpati memasuki K sarang, maka pasti ada 1 sarang yang sedikitnya terisi floor n per K tambah 1 merpati ya. Nah, coba perhatikan di sini ya. Banyak merpatinya itu adalah n tambah 1 ya, memasuki K sarang. Nah, artinya sarangnya itu bebas ya. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi itu prinsip pertama, sarangnya itu sebanyak n, burungnya sebanyak n tambah 1 ya. Kalau ini beda ya. Untuk prinsip kedua, jika n tambah 1 merpati memasuki K sarang, K sarang berarti K-nya bebas, maka pasti ada 1 sarang yang sedikitnya terisi floor n per K tambah 1 merpati. Nah, Ibu ingatkan kembali ya. Masih ingat fungsi floor? N per K ya. Nah, itu dia. Misalkan fungsi floor kita itu adalah 12/5 ya. Apa artinya fungsi floor 12/5 ya? Yaitu bilangan bulat terdekat ya. Bilangan bulat terdekat yang lebih kecil dari hasil bagi 12/5. 12/5 itu ada 2,4 ya. Artinya bilangan bulat yang terdekat dan lebih kecil dari hasil bagi ini berarti adalah 2 ya. Atau misalkan floor dari 9/8 ya, 9/8 berarti 1, sekian ya. Bilangan bulat terdekat dan lebih kecil dari hasil bagi 9/8 itu adalah 1 ya. Nah, itu harus kita pahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke prinsip sarang burung merpati ya. Nah, di sini misalkan ya, Ibu punya 5 merpati ya, 5 merpati dan 3 sarang misalnya, 3 sarang
Nah, 5 merpati dan 3 sarang. Nah, di sini ya, berarti kita lihat 3 sarang, ada 3 sarang, sarang A, B, dan C misalnya ya. Di sini ada misalkan di sini ada 2 ekor merpati. Di sini 1 ekor merpati. Di sini ada 2 ekor merpati misalnya ya. Artinya dia ada 3 sarang ya, yang isinya itu adalah 5 ekor merpati ya. Nah, atau artinya di sini ya, artinya di sini nampak oleh kita minimal ada dua di sini ya. Ada dalam terisi 2 ya. Di sini ada 2 ekor merpati dalam satu sarang gitu ya. Karena dia sarangnya cuma 3 gitu ya. Atau mungkin juga kejadiannya seperti ini. Boleh juga seperti ini. Kejadiannya misalnya di sini 3, di sini 1, di sini 2 ya. Nah, berarti minimal ada satu sarang yang terisi dua ekor merpati gitu ya. Nah, dari mana kita dapatkan ini ya? Kita kembali ke prinsipnya tadi ya. Nah, jika kita punya 5 ekor merpati, artinya N tambah 1 ya. Artinya N kita sama dengan berapa? N kita 4 ya. N kita 4 ya. Jadi jika N tambah 1 merpati memasuki K sarang, berarti K-nya nilainya 3 ya, maka pasti ada satu sarang yang sedikitnya terisi floor N per K tambah 1 merpati. Kita cek ya. Berarti floor dari 4/3 tambah 1. Berapa itu? Floor dari 4/3 itu adalah 1. 1 tambah 1 itu adalah 2 ya. Benar ya, tadi itu dari yang kita lihat ya, bahwa pasti ada satu sarang yang sedikitnya terisi 2 ekor merpati ya. Jadi itu dia yang kita dapatkan dari prinsip sarang burung merpati bentuk kedua ya. Kita kembali ilustrasikan pada gambarnya ini. Berarti ada 3 sarang. 3 sarang kemungkinannya itu ada bermacam-macam ya tadi ya. Bisa kita ganti-ganti. Artinya misalnya 2, 1, 2. Artinya di sini pasti ada satu sarang yang sedikitnya terisi floor N per K tambah 1 merpati. Itu dia 2 tadi ya. Itu contoh dari prinsip kedua ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya ya. Mana dia? Oke, kita lihat berikutnya. Ini contohnya ya. Jika 30 orang mahasiswa, kita perginya ke mahasiswa lagi ya, ke manusia lagi, beda dengan tadi ya, tapi tetap gunakan prinsip sarang burung merpati. Jika 30 orang mahasiswa dipilih secara acak ya, 30 orang mahasiswa dipilih secara acak, tunjukkan bahwa paling sedikit ada 5 orang yang memiliki hari lahir yang sama. Nah, artinya di sini yang kita perhatikan, artinya di sini paling sedikit ada 5 orang yang memiliki hari lahir yang sama. Berarti ini 5 ini apa? Yaitu N per K tambah 1 ya, floor N per K tambah 1 tadi ya. Nah, kita nggak perlu tulis di sini ya. Kita membuktikan ya. Jika 30 orang mahasiswa, berarti mahasiswa kita ada 30 orang. Nah, M sama dengan 30, artinya N-nya berapa? N-nya adalah 29 ya. N-nya ada 29 ya. Jadi karena tadi banyak burung merpati kan N tambah 1 ya. N banyak burung merpati N tambah 1. Berarti ini yang 30 itu adalah N tambah 1. Artinya N-nya sama dengan 29. Nah, sekarang kita mau tunjukkan apakah benar paling sedikit 5 orang memiliki hari lahir yang sama. Kita harus pahami dulu konsep ya. Ingat, hari lahir. Berarti sarangnya itu adalah hari lahir. Berarti sarangnya ada berapa? Hari lahir itu ada Senin sampai Minggu ya. Berarti ada 7. Bukan sarangnya bisa kita lambangkan dengan K ya. Kalau tadi di sini K lagi ya. K-nya sama dengan 7 ya. Nah, artinya kita dapat bisa menunjukkan ya. Kita lihat ya, banyaknya bukan di sini. Mohon maaf. Pada ini ya. Ini tadi, jika N tambah 1 merpati memasuki K sarang ya, artinya N tambah 1 itu mahasiswa kita tadi ya 30 orang ya, berarti N-nya sama dengan 29. K sarangnya itu adalah 7, hari itu ada 7, maka pasti ada satu sarang yang terisi ya, floor N per K tambah 1 merpati ya. Nah, kita lihat lagi ke sini ya. Ya, berarti floor N per K berarti 29/7.
29/7 tambah 1. Itulah minimalnya ya. Nah, 29 bagi 7 itu 4, sekian-sekian. Nah, 4 tambah 1 sama dengan 5 ya. Nah, berarti kita bisa membuktikan bahwa, bisa menunjukkan bahwa paling sedikit ada 5 orang yang memiliki hari lahir yang sama ya. Berarti dia mengisi satu sarang ya, misalnya hari lahir misalnya Senin ya. Berarti ada 5 orang yang memiliki hari lahir yang sama ya, minimal gitu, paling sedikit. Nah, itu dia yang harus kita pahami di sini ya. Ibu ulang lagi, jika 30 orang mahasiswa dipilih secara acak ya, artinya mahasiswa kita itu adalah burung merpati, berarti M sama dengan 30, berarti N sama dengan 29. Nah, K-nya sama dengan 7 karena hari lahirnya ada 7 gitu ya. Berarti floor 29/7 ditambah 1 berarti ada 5. Berarti dapat ditunjukkan bahwa paling sedikit ada 5 orang yang memiliki hari lahir yang sama. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, prinsip yang ketiga ya, jika tak hingga objek dipartisi ke dalam berhingga himpunan, ya jika tak hingga objek dipartisi ke dalam berhingga himpunan, maka pasti ada sedikitnya satu himpunan yang beranggotakan tak hingga anggota. Ya, misalnya kan begini ya. Jadi tak hingga ada dalam berhingga himpunan, berarti himpunannya berhingga ya. Sampai seterusnya. Berarti himpunan kita ada berhingga di sini ya. Jadi ini ada sebanyak N himpunannya gitu ya, karena dia himpunannya berhingga tadi ya. Jika tak hingga objek dipartisi ke dalam berhingga himpunan, berarti himpunan kita berhingga di sini. Pasti ada sedikitnya satu himpunan yang beranggotakan tak hingga anggota ya. Nah, di sini ini ilustrasinya ya. Ada N himpunan gitu ya, N himpunan. Nah, misalkan kita mau cek ya, objeknya itu banyak merpati di seluruh dunia gitu. Jumlah merpati, objeknya merpati seluruh dunia. Artinya itu tak hingga objeknya ya. Jumlah merpati seluruh dunia ya. Tak hingga objeknya. Nah, kita anggap di sini misalnya ada 1000 anggota. Yang pertama ini ada 1000 burung merpati. Di bagian negara ini kita partisi ya. Di bagian negara ini ada 1000 ekor merpati. Di bagian ini ada 2000 ekor merpati misalnya ya. Nah, pasti ada sedikitnya satu himpunan yang beranggotakan tak hingga anggota. Ya, mungkin saja di sini ya, tak hingga anggotanya ya. Karena apa tadi? Kita menyatakan bahwa tak hingga objek ya. Tak hingga objek, jadi merpati di seluruh dunia ya. Ada satu negara yang tidak bisa terhitung lagi, tak hingga banyaknya ya. Jadi itu prinsip yang ketiga ya. Jika tak hingga objek dipartisi ke dalam berhingga himpunan, maka pasti ada sedikitnya satu himpunan yang beranggotakan tak hingga anggota. Nah, kita lanjut ya berikutnya. Nah, ini contoh soal. Ini contoh soalnya. Di suatu negara, nomor plat mobil terdiri dari 2 huruf dan 4 angka. Ya, di suatu negara nomor plat mobil terdiri dari 2 huruf dan 4 angka. Diperbolehkan juga semua angkanya 0. Suatu hari ada acara kenegaraan yang sangat besar. Ketika seorang petugas parkir mengetahui bahwa ada M mobil yang datang pada acara itu, ya, ada M mobil yang datang pada acara itu, dia yakin bahwa minimal ada 2 mobil yang mempunyai plat dengan keempat angka yang sama persis. Begitu juga urutannya. Berapakah M minimal? Berapa banyak mobil minimal katanya? Mobil minimal ya. Nah, sekarang ya sebenarnya hebat sekali ya seorang petugas parkir sampai memikirkan itu gitu ya. Tapi ini kan contoh soal gitu ya. Nah, sekarang coba diperhatikan di sini ya. M mobil. M mobil sama dengan banyak merpati tadi ya. Berarti M itu nanti sama dengan N tambah 1 ya. Nah, sekarang kita harus pahami dulu banyak angka ya, berarti plat mobil terdiri dari 2 huruf dan 4 angka. Nah di sini misalkan A misalnya ya, di sini 1 2 3 4, di sini B gitu ya. Nah, mungkin saja. Nah, sekarang diperbolehkan juga semua angkanya 0. Mungkin aja nih 0 ya, bukan bilangan ya, tapi urutan angka saja ya. Nah, itu boleh. Nah, kita mau melihat ya berapa banyak mobil minimal gitu ya. Nah, kemungkinan angka ya kita lihat ya, kita harus mempelajari kombinatorik dulu sebenarnya ya untuk materi ini ya. Misalnya 1 2 3
4 ya. Kemungkinan angkanya itu ada berapa banyaknya ya. Kan tidak ada dikatakannya dia harus berulang, kan tidak ada ya. Nah, tidak ada disampaikan dia harus berulang atau berbeda, kan tidak ada ya. Makanya kita boleh menyatakan di sini dia boleh berulang. Nah, banyak caranya. Berarti angka pertama itu kemungkinannya ya, dia karena di sini fokus ke angka ya, plat dengan keempat angka yang sama persis. Dia tidak memikirkan hurufnya di sini. Kita memikirkan angka saja ya. Nah, di sini berarti kemungkinan angka yang pertama itu ada 10 kemungkinan. Apa saja yang 10 itu dari 0 sampai 9. Nah, ini juga 10 kemungkinan, ini juga 10 kemungkinan, ini juga 10 kemungkinan. Artinya ini dikalikan ya, kita dapatkan sarangnya itu adalah 10.000. Berarti ini adalah 10.000 ya. Jadi ada 10.000. Kenapa kita kalikan ya? Kenapa kita kalikan ya? Jadi kita memiliki 10.000 sarang ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sampai dikalikan ya? Misalkan di sini 0 ya. Misalnya 0 angka pertama kita ya. Itu ada kemungkinannya apa saja? Dari 0, 1, 2, 3. Berarti yang 0 ini 1 0-nya aja ada 10 kemungkinan ya. Kemudian misalnya 1 lagi ada juga 10 kemungkinan cabangnya ya. Artinya kita kalikan 10 kali 10 kali 10 kali 10. Makanya kita dapatkan sarangnya adalah 10.000 ya. Nah, sekarang kita mau cari N-nya lagi ya. Nah, katanya di sini ya, dia yakin sekali bahwa minimal ada 2 mobil. Minimal ada 2 mobil. Berarti yang minimal 2 mobil itu adalah floor N per K tambah 1 ya. Berarti floornya N per K tambah 1 itu sama dengan 2. Udah diketahui ya di soalnya ya, karena dia minimal ada 2 mobil. Berarti N per K tambah 1 ya. Nah, di sini ya berarti kita lihat lagi, kita gantilah ininya. Coba kita perhatikan ini ya untuk penyelesaiannya ya. Nah, di sini floor N per K tambah 1 itu sama dengan 2, karena dia menyatakan di sini 2 mobil mempunyai plat dengan keempat angka yang sama. Berarti floor N per 10.000 ya, 10.000 tambah 1 sama dengan 2. Artinya satunya pindah ke kanan ya, berarti 2 kurang 1 1. Berarti floor N per 10.000 nilainya adalah 1 ya. Kalau kali silang aja berarti N-nya dapatnya 10.000 ya. 10.000 N-nya. Artinya M-nya banyak mobil minimalnya berapa? Yaitu 10.000 tambah 1. Dapatnya M sama dengan 10.001 ya. Itu dia, banyak mobil minimal ya yang bisa dia nyatakan tadi minimal ada 2 mobil yang mempunyai plat dengan keempat angka yang sama ya. Berapa M minimalnya ya, berapa banyak mobil yang datang pada acara itu gitu ya. Nah, itu dia materi kita hari ini ya, prinsip sarang burung merpati ya. Nah, silahkan dikerjakan latihannya ya. Ini dia ya, silahkan dikerjakan latihannya ya. Nanti boleh silakan ya, yang mau bertanya silakan bertanya di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.